Oke teman-teman, selamat datang lagi di channel review elektronik terlengkap, terupdate, dan terheboh hanya di Arta Bali TV. Jadi untuk di video kali ini teman-teman ya, kita akan membuat video rekomendasi TV yang sudah bisa digunakan untuk game PS5 ya. Tapi sebenarnya semua sih bisa. Cuman ini untuk TV-TV yang memang bisa menampilkan semua menu, baik itu dari segi pergerakan gambar yang lebih bagus tanpa nge-freeze istilah teman-teman ya, dari Sony berukuran 55 inch. Jadi di sini kita akan kurang lebih merekomendasikan 3 TV yang sangat cocok untuk PS5. Oke, seperti biasa di sini juga kita akan mereview mengenai TV-TV yang akan kita rekomendasikan, dan terakhir nanti kita akan spill untuk harga terupdate-nya teman-teman ya. Tapi sebelum video dimulai, jangan lupa untuk kalian terus dukung channel saya dengan cara klik like, subscribe, dan di-share hanya di channel review terlengkap, terupdate, dan terheboh Arta Bali TV. Tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja ke penjelasan yang pertama. Oke, untuk yang pertama di sini langsung saja kita ada rekomendasi dari TV Sony berukuran 55 inch dengan seri 55X90K teman-teman ya. Jadi ini dia rekomendasi pertama untuk TV yang sangat cocok ya dipasangkan dengan PS5. Di sini dia karena yang pertama itu dari segi pergerakan gambar. Di seri X90K ini dia sudah mencapai 120 Hz, dan untuk HDMI-nya sendiri dia juga sudah support dengan HDMI 2.1. Dari segi kualitas layar dia sudah menggunakan full array juga teman-teman ya. Jadi pengertiannya dia sudah menggunakan mini LED. Jadi untuk lampu LED yang menghasilkan cahaya itu dia bisa istilahnya lebih kecil ya dan menyeluruh di layar sehingga mampu menampilkan kontras dan brightness lebih tinggi. Nah, selain itu, kenapa dia cocok untuk PS5? Di seri X90K ini prosesornya dia sudah XR teman-teman ya. Jadi dia untuk XR ini sangat membantu ya, XR Cognitive Processor ini. Dari segi penggerakan gambar, motion rate-nya juga ya sangat membantu. Dan tentunya masih banyaklah pengaruh besar untuk prosesor XR ini. Yang kedua yaitu dari XR Triluminous Color. Jadi dari berbagai sisi kalian bisa menampilkan kualitas gambar yang sama buat teman-teman ya. Tidak ada perubahan sama sekali jika kalian melihat dari sisi samping, sisi kiri, dan sisi kanannya. Di sini juga ada fitur-fitur lainnya seperti XR Contrast Booster, XR Motion Clarity, dan untuk kualitas audionya di seri X90K ini juga sangat oke teman-teman ya. Jadi tanpa soundbar pun kalian sudah mendapatkan suara yang jernih yang diberi lisensi bernama Acoustic Multi Audio, atau speaker TV-nya berada di dalam layar TV-nya. Di bagian kanan dan kirinya juga ada ya, di frame by frame-nya di sini kita bisa lihat untuk sound-nya. Nah, di sini kita bisa lihat ya, di bagian layar juga ada. Oke, selain itu di seri X90K ini juga dia ada support Google TV ya. Jadi tampilan Google TV-nya pun juga sangat oke dan sangat membantu. Kita bisa lihat di sini. Ini ya, Google TV-nya sudah banyak aplikasi di sini yang terinstall dari TV, demo, dan lain-lain. Bravia Core pun juga udah ada. Dan yang sangat penting di seri gini ini, di seri X90 ini dia juga sudah support VRR ya. Jadi ini sangat penting untuk PS5 mengenai pergerakan gambar. Jadi kita bisa cek di bagian outputnya teman-teman ya. Nah ini kita bisa lihat. Jadi dia ada di saluran input. Kita bisa cek ya. Ini yang mempengaruhi di HDMI 2.1-nya ya. Kenapa dia sangat cocok untuk PS5. Kita bisa lihat di sini di input eksternalnya. Oke, kita cari pengaturan HDMI-nya, dan di sini kita bisa cek juga ya. Nah, ada HDMI 1, HDMI 2, dan HDMI 3-nya. Di HDMI 3 dia terdapat paling bawah ya teman-teman ya, format yang ditingkatkan atau VRR. Di sini kita bisa pilih opsi jika konsol game Anda mendukung tingkat penyegaran variabel refresh rate. Mode gambar ditetapkan dalam game dan berapa ya. Ini sangat komplit ya dari seri X90. Pergerakan gambar oke, dia didukung dengan VRR juga, dan kualitas warnanya pun juga sangat oke, sangat mendukung lah untuk PS5. Dan untuk port di bagian sampingnya pun juga sangat komplit, jadi saya nggak perlu tunjukin lah dikit ya, ini dia tampilannya sangat lengkap, kurang lebih ada 2 slot USB, 4 HDMI, output suaranya pun juga sangat lengkap. Oke, untuk rekomendasi yang pertama. Dan untuk harganya sendiri dari X90K ini harganya itu paling tinggi teman-teman ya, di 13.499.000 dengan ukuran 55 inch. Oke, itu rekomendasi yang pertama. Sekarang kita lanjut untuk rekomendasi yang kedua.
Untuk rekomendasi yang kedua, di sini ada tipe 55 in lagi teman-teman ya, dari Sony dengan tipe 55X85K. Kita bisa lihat di sini untuk kualitas gambarnya, kualitas sudah oke banget karena refresh rate-nya pun sudah mencapai 120 Hz. Perbedaannya dari X90K yang tadi kita jelaskan, yang pertama itu dari segi layar teman-teman ya. Di seri X85K ini dia layarnya itu masih di bawahnya seri X90K karena dia masih menggunakan layar Direct LED di seri X85 ini. Sedangkan untuk seri X90K dia sudah menggunakan full array ya, jadi itu tampilan warna, gambar, dan lain-lainnya pun juga sangat oke. Kita bisa lihat, lain itu perbedaannya di seri X85K ini dia masih menggunakan prosesor X1, tapi di seri X90 dia sudah XR. Itu sedikit perbedaannya dari seri X90, tapi di seri ini juga sangat kompatibel ya ketika kita pasangkan dengan PS5. Kenapa? Karena dari segi refresh rate di seri X85 ini sudah support dengan refresh rate mencapai 120 Hz. Dia juga udah ready HDMI 2.1. Dan ini juga istilahnya sudah bisa untuk VRR teman-teman ya. Kita bisa cek di sini, jadi VRR-nya sangat penting untuk pergerakan gambar pada TV ya, atau variabel refresh rate. Kita bisa cek di sini, dan di sini juga kita bisa tampilkan untuk output atau input ya, saluran inputnya. Kita bisa cek untuk input eksternalnya lagi seperti yang tadi kita jelaskan ya. Nah, ini kita bisa cek untuk format HDMI. Di sini juga dia sama, ada format yang ditingkatkan atau VRR. Oke, di HDMI 4-nya pun juga ada untuk mode VRR ini teman-teman ya. Jadi jika kalian membeli TV untuk PS5, pastikan dia ada mode VRR yang membuktikan TV ini sudah 2.1 ya. Dan ketika kalian ingin mengecek refresh rate, pastikan demo yang kalian gunakan tuh demo pergerakan gambar ya, bukan demo-demo biasa pada umumnya. Oke, itu rekomendasi yang kedua. Dan harga dari X85K ini kurang lebih di kisaran harga 10.799.000. Fiturnya pun juga banyak, ada Triluminous Color, motion flow-nya sampai 200, untuk speakernya sudah menggunakan X-Balance speaker, serta sudah mendapat lisensi Dolby Atmos Vision. Dari OS-nya pun dia juga sama ya, seperti X90 standar dan sudah menggunakan Google TV. Oke, itu rekomendasi yang kedua. Sekarang kita lanjut untuk rekomendasi yang terakhir. Oke, untuk rekomendasi yang terakhir di sini ada 55 inch dari Sony lagi teman-teman ya, dengan seri 55X80K. Berbeda dengan seri X90K dan 85K, di seri X80K ini dia yang seri rendahnya teman-teman ya, tapi dia masih oke sih saya rasa untuk PS5. Kenapa? Karena di seri X80-nya ini dia sudah menggunakan fitur picture yang bernama Luminous Color teman-teman ya. Jadi untuk pergerakan warna, gambar, dan lain-lain dia masih cukup oke sih untuk PS5 tentunya ya. Dari motion flow-nya pun kita bisa lihat di sini dia up masih sampai 200 ya. Ini sangat penting juga untuk pergerakan gambar. Cuman minusnya di seri X80K ini dia belum support HDMI 2.1 dan fitur VRR. Nah, itu dia kurangnya teman-teman ya. Serta untuk refresh rate-nya dia masih 60 Hz, tapi dia bisa up to sampai 200-an teman-teman ya, tergantung game yang kalian mainkan. Masih oke lah istilahnya ya untuk pergerakan gambar. Dan harganya pun dari TV ini tentu terakhir kita akan jelaskan juga ya mengenai harganya. Dari segi fitur kita bisa lihat tampilannya juga udah frameless, resolusinya pun sudah 4K ya. Dari seri yang pertama tadi 90, 85 dan 80 ini semua sudah 4K, yang membedakan cuma di refresh rate-nya. Di sini kita bisa lihat ada Sony Bravia dengan 55X80K, ada 4K HDR dengan prosesor X1 dilengkapi dengan Luminous Color. Kita bisa lihat berukuran 55 inch ya. Dan seri ini tersedia dari 55, 60, 75 dan 75 yang paling gede ya untuk X80 itu. Oke, ini dia kelengkapannya. Untuk speakernya pun dia sudah menggunakan X-Balance speaker, serta tentunya sudah menggunakan lisensi Dolby Atmos. Dari prosesor OS sendiri dia sudah menggunakan Google TV, dan tentunya sangat oke teman-teman ya. Untuk tampilan Google TV-nya hampir sama ya seperti saya jelaskan tadi. Ini dia tampilan TV-nya. Nah, ini ya, kita bisa lihat banyak aplikasi di sini yang bisa kalian nyalakan, dan di sini juga fitur gininya belum ada teman-teman ya, VRR-nya saya ingatkan lagi. Tapi untuk PS5 saya rasa masih oke karena dibantu oleh Luminous Color dan motion flow up sampai 200. Oke,
Itu dia untuk rekomendasi TV ya yang sangat kompatibel atau sangat cocok ya untuk PS5 di merek Sony berukuran 55 inch. Dan terakhir untuk harganya dari TV Sony dengan seri X80K ini dengan harga promo teman-teman ya, harga termurah ini 9.299.000. Oke, ini sangat beruntung teman-teman yang dapat promo bulan ini karena sebelum promo harganya ini mencapai di 11 jutaan teman-teman ya, dengan fitur yang komplit dan tampilan yang sangat oke ya, serta ini sangat cocok juga untuk PS5. Oke, jadi sudah saya sih untuk rekomendasi kita kali ini mengenai LED TV Sony 55 inch yang sudah bisa atau sudah kompatibel dengan PS5. Dan tentunya nanti kita akan upgrade lagi ya mengenai perkembangan TV dan audio. Dan kalian juga jangan lupa terus dukung channel saya teman-teman ya, dengan cara klik like, subscribe, dan di-share hanya di channel review terlengkap, terupdate, dan terheboh Arta Bali TV. Sekian dari video saya ucapkan terima kasih.